Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfiana dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bayu Mujrimin MPDI selaku mata kuliah Akhlak Tasawuf di semester 2 ini. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Kembali ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan iman, sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dan saya juga bisa berkesempatan untuk membuat video ini. Salawat dan salam terlebih pula kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang beberapa poin ya, ada 3 poin. Yang pertama itu definisi tasawuf menurut beberapa ahli. Yang kedua, tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi beserta contohnya. Yang ketiga itu akhlak tasawuf sebagai solusi problematika masyarakat modern. Yang pertama saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu definisi tasawuf menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf itu merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khaywat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Yang kedua, menurut Al-Junaid, tasawuf itu memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhai Allah serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Selain itu juga memberikan nasihat kepada semua orang dengan memegang erat janji dengan Allah dalam hal hakikat serta mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Yang ketiga itu menurut Syekh Ibnu Ajibah, itu ilmu tasawuf menurut Syekh adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Jalan tasawuf yang pertama itu dengan ilmu, yang kedua amal, serta yang terakhir adalah karunia ilahi. Terus menurut Haji Muhammad Amin Syukur, tasawuf itu sebagai suatu latihan dengan kesungguhan atau riyadhah mujahadah untuk kemudian dapat membersihkan hati, mempertinggi iman, serta memperdalam aspek kerohanian seseorang. Hal ini sendiri dilakukan dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada Allah sehingga perhatian yang ia miliki kemudian tertuju kepada Allah. Terlepas dari banyaknya pengertian tasawuf oleh para ahli ya, beberapa pandangan mengenai tasawuf itu dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menyucikan diri. Hal ini dilakukan dengan menjauhkan pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi serta dengan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan lebih menekankan pada aspek kerohanian dibanding aspek jasmani yang ia miliki. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu tasawuf akhlaki, falsafi, amali beserta contohnya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang tasawuf akhlaki. Nah, tasawuf akhlaki ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak ya. Yang tahapannya itu terdiri dari takhalli,
itu mengosongkan diri dari akhlak yang buruk. Baru tuh tahalli menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, dan tajalli terbukanya dinding penghalang atau hijab yang membatasi manusia dengan Tuhan, sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Contohnya itu sabar, ikhlas, dan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian. Selanjutnya yang kedua itu tasawuf falsafi, itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasio atau akal pikiran, karena dalam tasawuf ini memang menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Contohnya itu kita mempelajari dan merenungkan tentang hakikat keberadaan dan tujuan hidup, seperti mempertanyakan makna eksistensi diri dan peran kita di dunia ini. Yang ketiga itu tasawuf amali, itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan amali ayah atau wirid, yang selanjutnya mengambilkan bentuk tarikat, contohnya berzikir, muhasabah, atau introspeksi diri, melakukan ritual ibadah seperti sholat 5 waktu secara khusyuk dan dengan penuh kesadaran, menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan dan disiplin, serta menunaikan zakat dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan kesejahteraan umat. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke poin terakhir, yaitu poin ketiga, itu akhlak tasawuf sebagai solusi problematika masyarakat modern. Nah, akhlak tasawuf ini dapat menjadi solusi yang relevan terhadap problematika masyarakat modern, ya karena fokusnya itu pada pengembangan batin dan nilai-nilai moral yang mendalam. Nah, prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, kejujuran, dan empati yang diajarkan dalam tasawuf itu dapat membantu individu mengatasi materialisme dan konsumerisme yang seringkali menghambat kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Selain itu, praktik tasawuf seperti meditasi dan zikir dapat meningkatkan kesadaran diri dan ketenangan batin, membantu individu dalam mengelola stres dan ketegangan yang seringkali menjadi ciri khas masyarakat modern. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab tentang akhlak tasawuf ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.